Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurafi. Saya dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101210148. Saya dari kelas C5 Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas mengenai pengulasan materi untuk mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Saya akan mengulas materi dari materi 1 hingga ke 7. Sekarang kita mulai dari materi yang pertama. Jadi pemasaran jasa dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, perusahaan jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Secara manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran. Jadi jasa itu dibedakan dengan berbeda dengan produk. Jadi karena secara kasat mata jasa tidak dapat dilihat dan dapat menimbulkan berbagai cara dan kegiatan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Ada 6 karakteristik jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa untuk intangibility atau jasa tampak. Kemudian ada perishability, jasa tidak dapat disimpan; heterogeneity, jasa bervariasi; inseparability, jasa tidak dapat dipisahkan antara produk dan konsumsi. Kemudian ada people base, jasa sangat tergantung pada kinerja seseorang; dan ada kontak customer, berhubungan secara langsung dengan konsumen. Jadi jasa itu pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Kemudian jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Kemudian kita beralih ke materi kedua. Jadi materi kedua ini ada produk atau layanan yang ditawarkan dan berfokus pada pengembangan dan perbaikan layanan terus-menerus. Layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu ada 7P. Jadi dari 7P ini ada price, jadi harga pemasaran. Jasa melibatkan penetapan harga dengan mempertimbangkan nilai yang diberikan, biaya produksi, dan persepsi pelanggan. Kemudian ada place. Nah, place itu yaitu tempat. Jadi melibatkan pemilihan lokasi dan distribusi pelayanan serta kemudahan aksesibilitas pelanggan. Kemudian ada people atau orang. Jadi pekerja yang memberikan layanan, peran kunci dalam mempengaruhi pengalaman konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada promotion. Jadi promotion ini adalah suatu promosi pemasaran jasa yang memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan melibatkan pelanggan yang menekankan manfaat dan nilai tambah layanan. Kemudian ada proses. Jadi proses ini adalah prosedur. Jadi dalam menyediakan layanan jasa yang harus memiliki proses yang efisien dan efektif agar memastikan kualitas dapat memuaskan hati konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada physical evidence. Jadi bukti fisik mencakup kualitas material yang digunakan yang dapat membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap kualitas secara fisik. Kemudian ada yang ketiga itu ada materi yang ketiga. Jadi yang selanjutnya adalah pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Jadi pemasaran jasa dalam perilaku konsumen ini melibatkan tentang bagaimana konsumen berperilaku, kemudian melihat perilaku konsumen dalam memilih kebutuhannya, kemudian menggunakan layanan
pentingnya menggunakan layanan pemasaran jasa melihat dari perilaku konsumen. Jadi ini penting karena sifat jasa yang tidak berwujud dan tak dapat disentuh membuat proses pemasaran jasa berbeda dari pemasaran produk fisik. Pemasaran jasa memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan strategi yang spesifikasi untuk mengatasi tantangan yang muncul dengan produk yang tidak berwujud. Dengan memahami ini, penyedia jasa dapat memiliki kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks ini. Dalam konteks pemasaran jasa perilaku konsumen. Ada yang pertama ada proses kepuasan konsumen. Kemudian ada pentingnya reputasi dan kepercayaan. Kemudian ada kualitas layanan, ada interaksi pelanggan, personalisasi, pengaruh emosi, proses pembelian kognitif, word of mouth dan media sosial, komunikasi jasa, dan yang terakhir ada penilaian pasca pembelian. Untuk selanjutnya akan ke materi yang keempat, mencapai keunggulan kognitif dalam pemasaran jasa. Jadi kuncinya untuk sukses dalam bisnis jasa, pemasaran jasa dalam segmentasi pasar adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran untuk bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi dua kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakteristik yang serupa, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Manfaat segmentasi pasar dalam pemasaran jasa ada yang pertama, yaitu penyedia layanan yang lebih tepat dengan memahami karakteristik dan kebutuhan setiap segmen. Perusahaan dapat menyusun strategi pemasarannya yang lebih sesuai dengan target pasar mereka. Kemudian ada optimalisasi. Pengeluaran pemasaran atau segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dengan lebih efisien, menghindari pemborosan pada segmen yang tidak relevan. Kemudian ada pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Perusahaan dapat menggunakan umpan balik dari setiap segmen untuk memperbaiki produk atau layanan mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Kemudian ada tantangan dalam segmentasi pasar. Jadi perubahan preferensi konsumen dapat berubah-ubah seiring waktu dan perusahaan harus tetap memantau perubahan konsumen. Jadi perusahaan itu harus tahu bagaimana sih perubahan konsumen itu. Terus ada batasan data, mengumpulkan data yang cukup untuk mengidentifikasi segmen secara akurat. Nah, jadi dengan adanya data ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana segmentasi yang ada di lingkungan. Kemudian kompetisi yang kuat. Di perusahaan saat bersaing dengan kompetitor, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi segmentasi pasar memberikan keunggulan yang kompetitif. Jadi mempunyai persaingan yang kompetitif atau secara bersaing secara saling bersaing secara baik gitu. Kemudian ada yang materi kelima, itu strategi produk jasa. Jadi strategi produk jasa ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membedakan diri dari pesaingnya. Jadi sementara pengembangan jasa baru adalah cara untuk memperluas portofolio layanan dan menjawab perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Strategi produk jasa penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Jadi dengan menggunakan strategi jadi untuk pemasaran jasa itu akan berlangsung dengan baik. Jadi sesuai dengan strategi dan akan mencapai hasil yang sesuai juga, karena kan
strateginya juga udah dipikirkan matang-matang. Kemudian untuk materi yang keenam ada desain sistem informasi pemasaran jasa. Jadi untuk desain sistem informasi pemasaran jasa itu proses merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa untuk suatu perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisien, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi perusahaan menganalisis kebutuhan apa yang menganalisis kebutuhan yang penting untuk perusahaan, yang dibutuhkan untuk perusahaan gitu. Jadi sesuai jadi kebutuhannya dengan perusahaan tersebut. Kemudian ada perancangan sistem. Jadi si perusahaan tersebut merancang sistem yang akan digunakan untuk pemasaran jasa. Kemudian ada pengembangan sistem. Nah, setelah sistem dirancang dan dibuat gitu, setelah dirancang tersebut, kemudian sistem tersebut diimplementasikan. Nah, diimplementasikan itu seperti dikembangkan dulu. Nah, jadi dikembangkan itu apakah sistem tersebut ada yang kurang atau ada kesalahan. Nah, jadi dikembangkan, diperbaiki. Kemudian setelah itu diimplementasikan. Jadi seperti digunakan terus dicoba gitu. Kemudian setelah diimplementasikan digunakan, desain sistem informasi pemasaran jasa ini melakukan pengelolaan. Dia harus dikelola, terus dipantau, terus harus dipelihara agar sistem tersebut tidak error, kemudian tidak ada kerusakan dalam sistem tersebut. Kemudian desain sistem informasi pemasaran jasa ini mempunyai manfaat. Nah, untuk manfaatnya yaitu ada sistem informasi peningkatan efisiensi, pengamban keputusan yang lebih baik, optimalisasi kampanye pemasaran, pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, peningkatan responsivitas. Kemudian ada materi yang ketujuh. Nah, untuk materi yang ketujuh ini penetapan harga jasa, yaitu menentukan nilai moneter untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Menurut Jetami dan Bittner, harga jasa melibatkan sejumlah uang, waktu, upaya lainnya yang diperlukan untuk memperoleh dan menggunakan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa adalah biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan, posisi pesaing, dan persepsi pelanggan. Strategi penetapan harga jasa. Yang pertama ada berbasis biaya, menetapkan harga berdasarkan biaya produksi, tenaga kerja, atau margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian harga berbasis permintaan, mengikuti permintaan pasar, mengelola harga untuk menanggapi fluktuasi permintaan. Kemudian ada harga berbasis nilai, menetapkan harga berdasarkan nilai dirasakan oleh pelanggan terhadap layanan. Kemudian ada teknik penetapan harga jasa. Ada yang terakhir ada differential pricing atau menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda atau pada saat kondisi tertentu. Kemudian penetapan harga dinamis, mengubah harga berdasarkan permintaan dan faktor-faktor harga real time. Kemudian harga psikologis, menggunakan angka yang spesifikasi untuk mempengaruhi persepsi pelanggan tentang nilai. Penetapan harga jasa adalah elemen kunci dalam strategi pemasaran jasa yang berdampak pada citra, merek, keputusan pembelian pelanggan, dan profitabilitas bisnis. Pemahaman mendalam tentang penetapan harga jasa sangat penting untuk mengoptimalkan penjualan, keuntungan, dan memenuhi ekspektasi pelanggan dalam industri jasa. Sekian untuk pengulasan materi mengenai mata kuliah pemasaran jasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan saya dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.